Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk Polkadot sama Atom ya. Jadi hari ini Polkadot diperdagangkan di kisaran level 67.300. Market agak sedikit koreksi kalau kita perhatikan. Kemudian Cosmos hari ini diperdagangkan di kisaran level 4,7 dolar. Cosmos juga turun lumayan dalam beberapa waktu terakhir. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman, aku mau forward ada satu token yang bakalan listing di Gate.io ya, namanya adalah Fton. Jadi token ini merupakan token meme coin, teman-teman, dengan tema kayak game sepak bola Football Manager gitu, dimana teman-teman bisa klaim tokennya secara gratis. Caranya bagaimana? Teman-teman wajib untuk punya akun Gate.io dulu. Kalau belum punya bisa langsung daftar ya, linknya di kolom deskripsi. Kemudian teman-teman tinggal deposit aja ya, minimal 10 USD untuk bisa klaim token airdrop secara gratis di Gate.io. Di sini teman-teman bisa klaim banyak sekali project-project token yang bisa teman-teman dapetin. Teman-teman setiap minggu itu bisa listing sampai 10 bahkan lebih ya. Yang mana teman-teman tinggal klaim aja kalau nanti sudah ada waktu untuk klaimnya. Contohnya ini ada token super yang bakalan bisa kita klaim 3 jam lagi. Kemudian Lay 3R ini juga kita akan bisa klaim 3 jam lagi. Jadi akan ada banyak sekali token-token yang bisa kita klaim secara gratis kalau teman-teman sudah memenuhi dua persyaratan tersebut. Hanya butuh KYC sama hold aset kalian 10 dolar saja di Gate.io. Jadi Gate.io adalah salah satu exchange yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan trading di market kripto ya, baik market spot, futures, option. Ada juga pilihan seperti staking, simple earn. Terus juga ada teman-teman yang pengen klaim token-token startup gratis, itu bisa masuk ke menu ini, cari menu startup. Nah ini, sorry. Nah ini ada menu startup. Jadi klik ya. Nah ini startup. Nah itu bisa teman-teman klik. Di sini ada banyak sekali token-token yang akan dibagikan secara gratis. Atau kalau kalian pengen menyelesaikan beberapa misi, di menu startup ini juga ada banyak project-project yang bisa teman-teman selesaikan misinya secara gratis untuk teman-teman bisa klaim hadiah airdropnya. Jadi ada banyak aktivitas lainnya. Silakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ada di kolom deskripsi. Oke, next. Polkadot gimana kabarnya? Wah, Polkadot mendapatkan tekanan nih, teman-teman. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 57.000. Kalau kita perhatikan memang kondisi dari pasar cenderung sedang korektif ya di perdagangan hari ini. Polkadot punya maksimum supply unlimited dengan supply yang beredar saat ini ada di sekitaran 1,5 miliar Polkadot. Belakangan mereka ngerjain apa sih? Polkadot lagi ngerjain yang namanya Polkadot 2.0. Jadi ini adalah bentuk upgrade terbaru dari Polkadot yang memang sudah diinisiasi cukup lama, teman-teman. Jadi saat ini Parati Technologies ini adalah yayasan yang membuat project Polkadot sama Kusama ya, sedang menyelesaikan beberapa hal-hal teknis untuk menyempurnakan project Polkadot volume kedua ini. Kalau kalian perhatikan di sini juga dijelaskan ada beberapa hal yang membuat upgrade penting dilakukan oleh Polkadot 2.0. Yang pertama adalah utilitas Polkadot. Itu menawarkan staking governance yang bakalan lebih menarik, teman-teman. Fitur-fitur di Polkadot 2.0 dengan beberapa peningkatan lainnya. Terus juga ada Polkadot Gem. Jadi ini merupakan blockchain generasi terbaru yang akan menggantikan relay chain dari Polkadot. Gem akan menjadi roll up chain yang lebih efisien dan juga simple, yang tentunya akan memiliki fitur-fitur unggulan. Kemudian juga ada upgrade ke Polkadot Gem. Upgrade ini bertujuan untuk meningkatkan utilitas dari ekosistem Polkadot dan menghapus sistem parachain action. Jadi Polkadot akan berevolusi lumayan besar, teman-teman, perubahan yang akan terjadi. Tapi sekarang ini masih sedang dalam tahap pengembangannya. Itu. Selain itu juga akan ada solusi untuk mengatasi masalah dari runtime. Jadi akan ada backing yang besar menyebabkan penghentian sementara dari para chains. Namun masalah ini berhasil diatasi dengan kurang 1 jam. Jadi akan ada semacam error-error yang muncul ya dari jaringan Polkadot ke depan karena mereka dalam proses upgrading. Jadi kalau teman-teman ada yang transfer aset kalian dengan Polkadot, mungkin akan ada something
gangguan gitu teman-teman. Kemudian apakah Polkadot punya kaitan dengan komputer kuantum atau quantum computing? Polkadot 2.0 dan juga teknologi quantum computing memiliki tujuan yang berbeda. Quantum computing memungkinkan untuk membobol blockchain di masa depan, namun saat ini masih jauh dari kenyataan. Dan mereka tentu saja akan terus meningkatkan ekosistem dan juga integrasi yang bakalan bisa mempermudah lebih banyak user, teman-teman. Jadi ini adalah peningkatan yang terbaru yang dilakukan oleh Polkadot. Selain itu, Polkadot juga diketahui menjadi sponsor Inter Miami ya. Inter Miami FC ini adalah klub dari Bang Messi, teman-teman. Jadi Polkadot menjadi sponsor di sana. Kalau misalkan Inter Miami melakukan uji coba ataupun melakukan sesi latihan, mereka akan menggunakan kostum dengan sponsor Polkadot ya. Jadi itu good news-nya. Kemudian ada masalah tentang perbendaharaan dari Polkadot. Sebenarnya ini sudah cukup lama. Ya, ini berita bulan Juli kemarin. Kita belum dapat sih update yang terbaru untuk Q3 dari Polkadot sendiri seperti apa secara keuangan. Tapi yang pasti adalah rincian pengeluaran Polkadot di kuartal kedua kemarin itu sangat-sangat parah. Teman-teman, kelihatan terjadi penurunan income dan Polkadot cuma bisa memegang aset sampai 188 juta dalam aset liquidnya. Itu. Jadi sebenarnya penurunan ini parah banget sih dari ekosistem Polkadot. Jadi kan Polkadot ini adalah salah satu perusahaan ya di dalam naungan perusahaan utama mereka, teman-teman. Nah, masalahnya adalah Paraty Technologies itu mengalami yang namanya penurunan pemasukan gitu. Jadi kalau perusahaan ibaratnya menurun omset bisnisnya atau cuannya menurun, otomatis akan ada hal-hal yang harus mereka efisiensikan lagi itu. Dan tentu saja ini bisa menjadi salah satu masalah besar. Karena kalau kita melihat dari tren paruh kedua tahun 2023 kemarin saja, penurunan income dari Polkadot itu sudah sebanyak 58%. Dan itu parah banget sebenarnya. Jadi penurunan ini tidak hanya terjadi di 2024 ini, tapi sudah terjadi sebelumnya juga di 2023. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini untuk Polkadot. Ada juga yang nanya Polkadot apakah ada unlock token. Nah, Polkadot ini sementara tidak ada unlock lagi. Tapi mereka punya peningkatan distribusi dengan mekanisme staking. Itu. Jadi seiring berjalannya waktu, sebenarnya jumlah token yang beredar pada Polkadot akan semakin meningkat karena banyak investor yang juga melakukan staking. Kalau kita lihat dari sini, chart yang warna ungu atau biru ya, itu merupakan reward staking. Artinya jumlah dari token Polkadot semakin lama akan semakin bertambah seiring dengan reward staking yang dibagikan. Itu distribution reward staking ini lumayan besar, sampai 58% dari komposisi token yang beredar. Itu jadi otomatis inflasinya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu karena supply-nya juga unlimited, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya hal tersebut ya semoga bisa menjawab. Lalu gimana impact-nya terhadap harga dari Polkadot? Oke, kita lihat dulu ya. Polkadot saat ini lagi berada di level support. Sangat-sangat bagus. Teman-teman, ada di kisaran 4,3 dolar. Ini merupakan level support kuat yang sebelumnya pernah menjadi harga dasar dari Polkadot pas dia awal-awal listing di Binance. Ya, level support di 4,3 dolar merupakan level support yang menjadi level support kunci saat ini untuk Polkadot. Jadi bagi teman-teman yang mungkin melirik apakah Polkadot udah menarik nih untuk diakumulasi, saya rasa cukup menarik ya. Tapi harus ingat karena saat ini Polkadot masih di kisaran 4,4. Mungkin kalau dia bisa turun ke 4 dolar something, ya itu ideal sih buat teman-teman yang pengen melakukan akumulasi. Secara historical, Polkadot pernah sekali menembus area tersebut, yaitu bisa turun sampai 3,5 dolar. Dan ya level-level tersebut merupakan level bottom ya, sering kali menjadi level bottom untuk Polkadot. Satu kali penurunan, satu kali di sini juga possible kita akan create satu bottom untuk Polkadot. Apakah itu di kisaran range 3,9 atau di 4 dolar? Ya, itu area yang cukup ideal untuk teman-teman melakukan akumulasi. Dari jangka waktu pendek, Polkadot sempat naik sampai
Polkadot sempat meningkat ya sampai mendekati area $5, tapi akhirnya kena reject di kisaran 4,961. Akhirnya Polkadot mengalami penurunan sampai kisaran level 4,4 saat ini. Dan menurut saya secara volume perdagangan lumayan bagus, namun dilihat dari smart money ini kayaknya udah mulai pada buang barang. Ya, jadi ada ya whales yang memang buang barang dan menyebabkan harga Polkadot cenderung mengalami koreksi. At the end of the day, target $4 level yang cukup interest untuk DCA ya bagi teman-teman yang pengen untuk masuk ke Polkadot. Saya rasa bisa dipertimbangkan area tersebut. Oke, next kita akan bahas untuk Atom. Hari ini Atom diperdagangkan di kisaran level $4,7. Harga Atom lumayan turun di tahun ini ya teman-teman, belum mendapatkan titik kunci pembalikan arah. Kalau kita lihat dari update-updatean terbaru, Cosmos atau Atom itu ada beberapa kerjasama yang lumayan bagus. Nah ini kita coba untuk terangkan. Jadi salah satu project di jaringan dari Cosmos namanya Toki. Toki ini adalah penyedia layanan decentralized finance untuk Polkadot yang saat ini sedang membangun ekosistem mereka. Jadi Toki dan Progmat akan membangun platform transfer stablecoin lintas batas untuk perusahaan IBC dan menargetkan peluncuran komersial pada tahun 2025. Jadi ini adalah upgrade terbaru yang mereka pengen bikin. Jadi pada intinya adalah Polkadot pengen terintegrasi dengan lebih banyak jaringan, khususnya pada pengembangan transfer antar blockchain. Belum sampai di sana, mereka juga akan mengajak institusi-institusi besar seperti perbankan. Ya, bila mana mau bekerja sama, itu akan juga bisa join di Polkadot, sehingga bisa memudahkan ataupun memberikan efisiensi dalam hal transfer. Ya, transfer baik itu mata uang berupa stablecoin ataupun ya mata uang yang sudah di-pack dengan aset yang nyata, teman-teman. Jadi ini nanti akan kerjasama berkolaborasi dengan institusi perbankan. Itu jadi menurut saya sih ini merupakan salah satu mekanisme yang mereka harus buat untuk meningkatkan fungsi ya daripada jaringan blockchain milik dari Atom ini. Itu kemudian berita terbarunya Polkadot juga sudah melakukan upgrade ya. Jadi upgrade bahasa pemrograman mereka namanya adalah Olympus. Olympus Cosmos SDK atau Software Development Kit. Jadi memperkenalkan rilis terbaru mereka, Cosmos Development Kit ya, yang namanya adalah Olympus, menandai evolusi signifikan dalam SDK yang mampu menghadirkan fitur-fitur baru dalam penyempurnaan serta peningkatan kinerja. Jadi Cosmos sendiri juga upgrade teman-teman. Cosmos SDK dirancang sebagai kerangka kerja modular, membangun blockchain spesifik aplikasi dengan versi yang menimbulkan koneksi yang lancar kepada rantai dari jaringan IBC gitu. Jadi ya ini nanti akan lebih banyak berfokus sama governance token mereka atau token tata kelola mereka yang nanti akan ada hubungannya dengan staking, mungkin kemudahan fitur staking ataupun juga reward yang lebih menarik ataupun juga produk-produk lain yang tentu saja bisa meningkatkan potensi ya dari investor untuk berinvestasi lebih panjang di jaringan dari Cosmos. Lalu juga ada peningkatan terkait dengan Cosmo First Land in Dubai as interchain growth continues. Jadi ini adalah semacam acara mereka lah yang kita bisa bilang acara ya, yang akan diadakan nanti itu di 21 sampai tanggal 23 Oktober yang akan diadakan di Dubai. Cosmos First adalah konferensi tahunan yang mana menjadi keunggulan untuk Project Cosmos supaya mereka bisa menerapkan ambisi yang mereka akan bangun ke depannya. Itu jadi semacam kayak kesempatan untuk Cosmos bisa bisa melakukan atau memberikan banyak masukan untuk para investor. Jadi kayak pameran gitu untuk memamerkan fitur-fitur terbaru dari Cosmos ya, seperti apa project yang akan mereka bangun ke depannya. Dan meeting ini tentu saja akan dihadiri oleh
project-project lain juga yang ada di jaringan dari Cosmos. Jadi ini nggak ada hubungannya ya sama apa namanya metaverse teman-teman, tapi Cosmoverse ini lebih kayak konferensi gitu. Nanti juga akan ada hadiah jika teman-teman mengikuti Hackmos ya. Ini adalah Hacktown yang dibikin oleh Cosmos sendiri untuk mencari talenta-talenta dan juga untuk menguji jaringan yang mereka buat. Oke, itu dari Cosmos. Ya, itu sih. Jadi perkembangan dari Cosmos ini lebih kepada mengarahkan kita kepada peningkatan dari governance mereka atau token-token tata kelola yang memang sudah banyak sepertinya dibuang oleh pasar, oleh para investor, teman-teman. Untuk Cosmos sendiri maksimum supply dia unlimited dengan token beredar sekitar 390 juta token ya. Lumayan banyak. Oke, lalu gimana nih impact-nya terhadap harga dari Cosmos atau Atom? Cosmos overall downtrend ya, downtrend sudah breakout. Jadi ketika Maret kemarin Cosmos terus mendapatkan arus keluar yang signifikan dan sampai di bottom kisaran level 3,75 dolar. Pergerakan Cosmos bahkan turun jauh banget dari level ketika Cosmos ini mendapatkan tekanan jual di bear market 2022 kemarin. Ya, justru di 2023 dia buat all time low baru. Dan ini menunjukkan memang ada tekanan jual yang sangat signifikan dari Cosmos sendiri. Kalau kita perhatikan area next support untuk Cosmos yang kuat itu ada di kisaran 3,3, sementara harganya saat ini masih di 4,7. Jadi masih agak jauh. Dari beberapa indikator kita bisa melihat juga volume transaksi dari Polkadot mengalami peningkatan. Terus dari MACD juga sudah mulai ada indikasi golden cross tercipta ya. Tapi dari smart money-nya masih belum terlalu menarik. Jika kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, sebenarnya pergerakan Polkadot ini masih terbilang belum terlalu strong lah, teman. Meskipun dia sudah breakout di sini mengindikasikan memang buyer sudah mulai take control, tapi kalau kita perhatikan smart money yang masuk itu belum seberapa. Jadi kita masih membutuhkan beberapa hal yang lebih meyakinkan. Jadi indikasinya saat ini masih belum terlalu kuat untuk bullish di Cosmos. Tapi apapun itu, saya rasa Cosmos masih berada di kisaran level yang cukup riskan untuk mengalami koreksi. Jadi teman-teman mungkin yang pengen entry agaknya perlu untuk mewaspadai ya. Dimanapun juga kalau kita lihat dari Maret sampai September ini pergerakan Cosmos terus mengalami penurunan yang sangat-sangat ekstrim. Gitu. Tapi tetap sih kalau kita melihat bigger picture-nya market Bitcoin overall udah mulai sedikit positif. Dengan BTC dominance yang juga turun, teman-teman, apalagi ada stimulus ekonomi ya ceritanya dari China. Semoga ini bisa men-trigger market crypto sih untuk lebih baik lagi memperbaiki kondisinya, teman-teman. Jadi altcoin memang parah banget dalam tahun ini dan semoga ini bisa menjadi titik recover untuk pasar. Oke, andai kata nih Cosmos rally atau mengalami kenaikan, next target teman-teman bisa pantau level 6,6 dolar. Tapi kalau dia justru terkoreksi, ini koreksinya cukup dalam ya. Possible bisa ke 3,2 dolar. Jadi level resistance di 6,6 lah, 6,6, 6,7 dengan area potensial koreksi juga bisa ke 3,3 sampai 3,5. Teman-teman, jadi tetap mewaspadai hal tersebut. Kalau dari saya sih belum melihat indikasi yang cukup oke untuk Polkadot untuk Cosmos saat ini. Oke, jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.